Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, MPM 2326010102, kelas keperawatan 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi video edukasi saya yang berjudul penyakit tipoid atau disebut juga di kalangan masyarakat sehari-hari yaitu penyakit tipes. Simak videonya ya. Wait. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tifoid atau disebut juga tipes. Kita masuk ke slide pertama, yaitu tentang latar belakang. Tifoid atau tipes adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus DSN, terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, Paratistaphylum ABCD. Selain ini juga menyebabkan gastroenteritis radang lambung. Masyarakat mengenal ini dengan nama tipes atau TYPS abdomen karena berhubungan dengan usus di dalam perut. Kelanjutannya, latar belakang tadi, demam tipoid adalah merupakan salah satu penyakit yang erat berhubungannya dengan lingkungan, terutama lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti penyediaan air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dan sanitasi lingkungan yang baru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Keedukasi demam tipoid, yaitu edukasi yang dapat diberikan pada pasien demam tipoid antara lain adalah antibiotik harus dikonsumsi sesuai jadwal pemberian. Pasien demam tipoid harus selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Setiap selesai memakai kamar mandi, buang air di jamban dan tidak menyiapkan makanan bagi orang lain. Kita masuk ke slide keempat, yaitu tentang gejala tifoid. Gejala tifoid itu ada beberapa, yaitu 1. Demam yang meningkat setiap harinya mencapai 39-40 Celcius. 2. Ada sakit kepala. 3. Lemah dan lelah. 4. Nyeri otot. 5. Berkeringat. 6. Batuk kering. 7. Kehilangan nafsu makan sehingga menurunkan berat badan. 8. Sakit perut. 9. Diare atau sembelit. 10. Muncul ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil yang berwarna merah muda. 11. Perut yang membengkak. 12. Menggigau. 13. Berbaring lemah dengan mata setengah tertutup. Penyebab tipoid. Penyebab dari penyakit tipes atau demam tipoid ini adalah bakteri Salmonella typhi. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui 1. Feses dan urin penderita yang berkontaminasi air atau makanan. 2. Bakteri Salmonella typhi juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi penyajian makanan oleh orang yang sedang mengalami demam tipoid. Pengobatan tipoid. Antibiotik menjadi salah satunya pengobatan yang paling efektif untuk demam tipoid. Biasanya, dokter akan meresepkan berbagai antibiotik dan akan beberapa penanganan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Minum banyak air. Minum air saat sakit tipes membantu pencegahan dehidrasi yang diakibatkan oleh demam dan diare yang berkepanjangan. Jika mengalami dehidrasi parah, dokter akan memberikan cairan melalui pembuluh pena. Infus. 2. Bed rest. Supaya lekas sembuh, istirahat merupakan hal yang membantu proses pemulihan penyakit ini. Usahakan untuk tidak melakukan berbagai kegiatan berat yang menguras tenaga agar kondisi tubuh bisa segera fit dan terhindar dari komplikasi tipes. 3. Makan yang mudah dicerna. Tipes merupakan salah satu penyakit gangguan pada usus, maka untuk itu dianjurkan makan makanan yang mudah dicerna, seperti bubur dan makanan lunak lain. Dengan begitu, kerja usus menjadi lebih ringan. Makan makanannya yang mudah dicerna juga membantu nutrisi di dalam makanan lebih cepat diserap oleh tubuh.
Kita masuk ke pencegahan tipoid. Pencegahan tipoid ini juga ada beberapa, yaitu 1. Menjaga kebersihan. Salah satu upaya pencegahan penyakit ini adalah mencuci tangan dengan rutin sebelum dan sesudah makan. Setelah melakukan kegiatan dan sesaat melakukan penyajian, makanan atau memasak, bersihkan tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dalam keadaan darurat, tangan dapat dibersihkan dengan hand sanitizer mengandung setidaknya 70% alkohol. Selain itu, menjaga kebersihan dari terutama setelah berpergian keluar rumah, apalagi pasar. Usahakan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang kotor. Pastikan juga untuk mencuci kaki setiap habis keluar rumah. 2. Hindari kontak dengan orang sakit. Bakteri sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Untuk itu, hindari kontak terlalu dekat dengan orang yang sedang sakit. Berciuman dan menggunakan peralatan makan atau mandi yang sama dengan orang sakit dapat meningkatkan risiko penularan penyakit. 3. Ada vaksinasi tipoid. Salah satu cara untuk mencegah penyakit tipes adalah dengan vaksin tipoid. Vaksin ini dapat dilakukan jika memang diperlukan. Jika rentan atau berisiko tinggi tertular penyakit ini dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dengan dokter. 4. Tidak menyiapkan atau menyajikan makanan ketika masih sakit. Usahakan untuk tidak memasak atau menyiapkan makanan sampai dokter menyatakan bahwa bakterinya tidak akan lagi menular, agar tidak menular atau menginfeksi penyakit tipes kepada orang lain. Kita masuk ke penularan tipoid, juga ada beberapa, yaitu 1. Air yang tercemar bakteri Salmonella typhi. 2. Tidak menjaga kebersihan. 3. Penyebaran lewat feses. 4. Makanan yang tercemar. 5. Lalat. Faktor risiko tifoid. Ada 1. Kelompok usia 5 tahun ke atas. 2. Kebiasaan jajan makanan sembarangan. 3. Kebiasaan jarang mencuci tangan. 4. Status gizi yang kurang. Kita masuk kesimpulan. Dari beberapa penjelasan teori yang dapat dibahas, disimpulkan bahwa pengertian tipoid atau tipes adalah penyakit infeksi bakteri pada usus halus dan terkadang pada aliran darah yang disebabkan oleh kuman Salmonella THPYI atau Salmonella paratyphi A, B, dan C. Selain itu dapat juga menyebabkan gastroenteritis, keracunan makanan, dan septikemia tidak menyerang usus. Saran, dengan terselesainya PPT yang saya buat ini, saya berharap pembaca atau pendengar dapat memberikan saya saran dan kritik yang sifatnya membangun, karena saya menyadari bahwa banyak sekali kekurangan yang saya buat di PPT ini. Itulah hasil video edukasi saya. Terima kasih sudah mendengar, membaca, atau menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.